welcome back to my channel. Ya, video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait persiapan ulangan harian hukum Newton tentang gerak. Kita masuk pada soal yang pertama. Nah, di sini diketahui sebuah truk terisi penuh dengan muatan sehingga masanya menjadi 3000 kg bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Kemudian sopir melihat ada seseorang yang hendak menyeberang jalan pada jarak 50 meter dari truk. Agar truk tidak menabrak penyeberang jalan, supir harus mengerem truk dengan gaya sebesar, ya di sini kita tuliskan dulu ya, apa saja yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama itu adalah massa dari truk dengan muatannya ya, yaitu berarti M 3000 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Berarti ini adalah kecepatan awalnya, yaitu 25 meter per sekon. Nah, kemudian sopir melihat ada seseorang yang hendak menyeberang jalan pada jarak 50. Berarti ini S-nya ya, 50 meter. Jadi minimal truk ini harus berhenti pada jarak minimal 50 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah pengereman minimalnya ya. Maksudnya gaya minimal agar truk itu tidak menabrak penyeberang. Berarti F-nya ya, F untuk menghentikan gerak bendanya. Nah, di sini artinya sebelum kita mencari F di hukum 2 Newton itu kan F atau sigma F biasanya ya, itu kan sama dengan M kali A. Ya enggak? Jadi untuk mencari gayanya, kita butuh massa dan percepatan dari truk itu berapa sih kayak gitu. Nah, berarti di sini yang belum diketahui adalah percepatannya. Nah, karena gayanya ini menghentikan sehingga bukan percepatan tapi perlambatan. Kemudian, maka kita cari perlambatannya berapa. Dari ini ya, kita kan sudah tahu jaraknya itu berapa, kemudian kecepatan awalnya berapa. Nah, di gerak lurus masih ingat ya, untuk mencari A, kita bisa gunakan rumus yang ketiga. Ya, kita bisa menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS gitu ya. Karena di sini kita mencari A, kemudian yang diketahui adalah S dan V0 dan juga VT karena kan di sini agar truk tidak menabrak. Artinya truk ini harus berhenti ya pada jarak 50 meter. Sehingga VT-nya berarti pas truk itu berhenti atau 0. Kemudian V0-nya tinggal kita masukkan 25 ya. Kemudian kuadrat. Nah, karena ini perlambatan, maka A-nya juga negatif. Kemudian 2A, S-nya adalah 50 meter. Oke, maka ini kita pindah ruas ya menjadi 100A, kemudian ini 625. Nah, sehingga A-nya itu adalah 6,25 meter per sekon kuadrat. Ini perlambatannya. Oke, sehingga gayanya untuk mengerem itu adalah sebesar 3000 dikali perlambatan yaitu 6,25. Oke, di sini karena satuannya kilogram, di sini meter per sekon kuadrat menjadi newton ya. Oke, sekarang 3000 dikali 6,25 hasilnya berapa?
Ya, betul. Jawabannya adalah 18.750 Newton ya. Oke, yang ini mudah ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Sebuah balok bermassa diletakkan di atas bidang miring dengan kemiringan theta. Balok awalnya diam, kemudian ditarik oleh seutas tali. Jika balok melewati lintasan kasar dengan koefisien gesek sebesar mu s, besar tegangan tali agar balok tepat akan bergerak adalah, oke di sini karena mu s ya, maka jelas bendanya ini pasti saat belum berhenti. Masih ingat ya bahwa di sini kondisinya adalah balok tepat akan bergerak. Jadi artinya gaya yang menarik benda ini akan nilai resultannya itu sama dengan 0 karena tepat akan bergerak gitu ya. Oke, masih ingat ya kalau misalkan ada benda di bidang miring dengan sudut kemiringan theta, sebenarnya kita analisis gaya-gayanya dulu yang bekerja pada benda ini. Nah, karena dia bermassa pasti memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah ya, sebesar W. Kemudian ada karena benda ini kemudian gaya beratnya, karena dia memiliki berat ya, menekan bidang miringnya, sehingga bidang miring ini akan memberikan gaya normal yang kita sebut N, tegak lurus terhadap bidangnya. Oke. Nah, di sini karena gaya berat arahnya ini ke bawah, sehingga dia memberikan efek terhadap horizontal dan vertikalnya. Oke, kebayang ya. Jadi misal koordinatnya kita ubah di sini, maka ini kan vertikal, ini horizontalnya. Sehingga gaya berat ini memberikan gaya ke arah sini dan juga ke arah sini. Oke. Dan karena tetanya di sini, sehingga kalau misalkan untuk di sininya, maka tetanya akan ada di sini gitu ya. Kebayangkan? Ini kan karena segitiga, maka di sini kan 90 min theta. Sehingga tetanya di sini. Maka untuk garis yang ke sini arahnya, besar gayanya atau efek dari gaya beratnya adalah sebesar W cos theta. Sedangkan yang ke arah sini itu W sin theta. Oke, karena benda ini ditarik ke arah atas ini ya, ke kanan sebesar T. Nah, maka gaya geseknya arahnya berlawanan dengan ini ya, T-nya. Karena yang membuat benda ini nantinya akan bergerak itu adalah gaya T ini ya. Sehingga di sini ada Fs gitu ya. Nah, sehingga karena benda tepat akan bergerak, maka sigma F-nya bernilai 0 karena percepatannya 0 ya. Sehingga nah tinggal kita lihat resultan gayanya dari mana saja. Nah, di sini adalah T karena arah geraknya ke kanan ya. Jadi kita anggap ini nantinya kalau misalkan gayanya lebih besar daripada W sin theta ditambah gaya geseknya, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Sehingga T ini yang kita anggap positif. Kemudian min W sin theta min Fs sama dengan 0. Atau besarnya T itu sama dengan W sin theta ditambah Fs. Oke. Nah, tinggal Fs ini apa? W ini apa? Tinggal kita masukkan aja. W itu kan massa dikali gravitasi ya, karena dia gaya berat. Sin theta. Sedangkan Fs ini apa? Nah, masih ingat ya dulu waktu kita belajar tentang gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Untuk gaya gesek statis itu adalah rumusnya ya maksimalnya itu adalah mu s dikali
N gitu ya. Nah, karena di sini saat benda tepat akan bergerak, maka saat Fs-nya maksimum atau mu S kali N gitu ya. Nah, gaya normalnya ini berapa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ke arah vertikal di sini itu kan bernilai 0 ya, atau dia tidak ada percepatan ke arah sini, ya enggak? Artinya, resultan gaya ke arah sini juga bernilai 0. Artinya kan kalau sigma F Y-nya sama dengan 0, maka nilai N ini nantinya akan sama dengan W cos theta. Oke, gitu ya. Jadi N sama dengan W cos theta, sehingga N di sini bisa kita substitusi jadi W cos theta. Tinggal kita masukkan W-nya kan bernilai M kali G. Sehingga di sini tinggal kita masukkan berarti M kali G dikali mu S dikali cos theta. Nah, sehingga MG-nya bisa kita keluarkan. MG sin theta plus mu S cos theta. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini penerapan pada lift ya. Di sini Hafiz sedang berada di lantai 5 sebuah gedung. Ia ingin turun ke lantai 1 dengan menggunakan lift. Jika Hafiz bermassa 70 kg dan lift bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon kuadrat, maka besar tegangan tali yang dibutuhkan untuk menahan lift agar tidak jatuh. Oke, karena di sini massa dari liftnya itu tidak diketahui ya, maka kita anggap massa liftnya itu sama dengan massanya si Hafiz-nya aja gitu ya. Nah, maka kita gambarkan dulu ya. Kasusnya kan ini ada lift, kemudian di sini ada Hafiz, kemudian ada gaya arahnya ke atas ya. Kemudian karena dia bermassa maka punya berat atau W. Kemudian bergeraknya kemana? Bergeraknya kan ke bawah ya, karena dari lantai 5 ke lantai 1 berarti ada percepatan yang arahnya ke bawah. Oke, dari sini tinggal kita buat persamaannya ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti nanti massanya kita pakai massanya Hafiz saja, karena massa liftnya kita nggak tahu. Kemudian yang di sini kan yang diketahui adalah massa ya, yaitu 70 kg. Kemudian apa? Ya, percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian resultan gayanya kita lihat dari gaya-gaya yang bekerja pada lift. Karena arah geraknya ke bawah, maka yang bernilai positif adalah W-nya ya. Berarti di sini W min T sama dengan M dikali A. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti di sini W-nya kan 700 Newton ya, dikurang T sama dengan 70 dikali 3. Oke, sehingga T sama dengan 700 Newton dikurang 70 kali 3, yaitu 210 ya. Berarti di sini 700 Newton dikurang 210 Newton. Berapa nilainya? Ya, 490 Newton. Oke, gampang ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya, sebatang logam memiliki berat 450 Newton saat diukur di bumi. Bila batang logam dibawa ke planet Ki yang memiliki percepatan gravitasi 2/5 kali percepatan gravitasi bumi, maka berat batang logam di planet Ki adalah, oke, masih ingat ya, kemarin bedanya antara berat dan massa. Untuk massa itu dia tidak akan berubah dimanapun benda itu berada, karena massa itu adalah ukuran dari benda, ukuran benda ya. Sedangkan berat itu tergantung dari massa dan juga percepatan gravitasi. Jadi sebanding dengan massa dan gravitasi. Sehingga persamaannya adalah
W sama dengan M kali G gitu ya. Kemudian di sini yang diketahui, oke kita tuliskan dulu ya. Diketahui berat logam saat di bumi. Berarti misal kita tuliskan W saat di bumi, W bumi ya. W di bumi ini maksudnya. W logamnya saat di bumi itu beratnya yaitu 450 Newton. Kemudian bila batang logam dibawa ke planet Ki yang memiliki percepatan gravitasi 2/5 kali percepatan gravitasi bumi. Berarti misal ini G Ki itu sama dengan 2/5 G bumi gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah W saat di planet Ki. Berarti misal W Ki gitu ya. Maka kita buat perbandingannya antara W di bumi dan W di Ki. Oke. Kemudian saat di bumi kan beratnya M kali G ya. Sedangkan ketika di bumi, ketika di planet Ki berarti massa dikali G Ki. Oke. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke sini. Ini kan artinya G Ki per G bumi itu sama dengan 2/5. Nah, kan di sini bumi bagi G Ki berarti nanti tinggal dibalik aja 5/2. Oke, ini bisa dicoret sehingga di sini 5/2. Oke, W di buminya berapa? 450 Newton. Nah, WG-nya berapa? Nah, tinggal kita cari. 450 bagi 5 kan 90 ya. Sehingga WQ-nya, W atau berat saat di planet Ki adalah 90 dikali 2 atau 180 Newton. Oke, mudah ya. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 5. Kardus mie instan bermasa 2 kg dikenai gaya sebesar 10 Newton dengan sudut 53 derajat terhadap horizontal seperti gambar berikut. Apabila percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, gaya normal yang bekerja pada kardus besar. Oke, kita gambarkan dulu yang diketahui ya. Oke, di sini ada sebuah benda, kemudian ada gaya sebesar F, yaitu 10 Newton ya. Kemudian ada sudut 53 derajat. Jadi F-nya ini membentuk sudut terhadap horizontal. Artinya gaya ini akan memberikan dampak ke arah vertikal dan horizontal. Atau bisa kita uraikan, karena kan gaya itu adalah besaran vektor ya, menjadi vektor komponennya. Nah, itu adalah efek terhadap horizontal dan vertikalnya. Sehingga oke, ini kan kalau kita uraikan ke vertikal seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita pindah ke sini ya. Jadi gaya ini memberikan efek ke vertikal dan juga secara horizontal. Oke, gini ya. Kalau dari pangkal kita gambarnya seperti ini, tapi kalau misalkan kita mau lihat ke bendanya gimana sih? Kan tinggal digeser aja ya. Oke, sehingga nantinya untuk arah vertikal dia akan menambah nilai gaya normalnya gitu ya. Jadi nambah menekan ke bawah gini. Karena kan benda ini kan bermassa, maka ada gaya berat yang menekan lantai gitu ya. Kemudian karena di sini ada yang menekan sehingga lantai ini juga akan memberikan gaya normal ke atas ya, tegak lurus terhadap bidang. Sehingga nantinya untuk gaya normal ini kan arahnya ke bawah ya. Gaya yang kita proyeksikan ke bawah. Kemudian di sini ada W benda. Sehingga nanti N akan bernilai F sin atau cos. Nah, kita lihat ke arah vertikal ini. Kira-kira pakainya sin atau cos. Kalau tetanya di sini.
Karena tetanya di sini ya 53 derajat, artinya di sini 37 ya. 53-nya yang di sini. Nah, kalau kita gunakan 53, maka ini kan depan miring gitu ya. Karena kan ini di depan ya. Depan miring. Sehingga kita pakainya sin. Maka ini untuk arah vertikal itu adalah F sin theta. Sedangkan untuk arah horizontalnya adalah F cos theta gitu ya. Kalau kita tetanya gunakan 53. Oke, sehingga N ini nilainya akan sama dengan F sin theta ditambah dengan W benda gitu ya. Oke, F-nya kan 10 ya. Kemudian sin 53 derajat ditambah. Nah, ingat ini pakainya 9,8 sehingga karena masanya 2 kilo ya, berarti 2 dikali 9,8 sama dengan, nah sin 53 nilainya 0,6 atau 0,8 ya, 0,8 ya, sehingga di sini 10 dikali 0,8 ditambah, oke ini hasilnya 8 ya, berarti 8 ditambah 19,6 atau 27,6 Newton gitu ya. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, dua buah benda bermasa 3 kg dan 2 kg ditarik oleh gaya sebesar 100 Newton dengan sudut 53 derajat. Jadi ini misal ada dua benda A dan B, kemudian ini keduanya ditarik dengan gaya F yang ada sudut terhadap horizontalnya yaitu 53 derajat. Oke. Karena di sini tidak ada gesekan ya. Jadi dianggap lantainya licin sehingga nanti resultan gayanya cukup dari gaya ini aja. Maka sigma F sama dengan M kali A ya. Ingat, untuk F-nya berarti F yang searah dengan arah geraknya atau arah percepatannya. Sehingga kita proyeksikan F terhadap horizontalnya dulu. Nah, maka di sini kita gunakan F cos theta ya. Nah, cos theta itu berapa? Karena tetanya 53 derajat, berarti kan 100 cos 53 derajat gitu ya. Oke, kita masuk ke sini aja langsung. 100 kali cos 53, yaitu 0,6 ya. Kemudian masanya 3 dan 2, sehingga ini kita jumlahkan. Berarti 5 kg ya. Dikali percepatan yang ditanyakan. Oke, di sini berarti nanti satuannya Newton ya. 100 dikali 0,6. Ini satuannya Newton. Maka A, nah Newton dibagi kilogram tinggal meter per sekon kuadrat. Oke, ini berarti 60 dibagi 5. Ya, betul 12 meter per sekon kuadrat gitu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, di sini Marquez akan mengelilingi lintasan balap MotoGP sebanyak 1 putaran. Dari garis start, Marquez mulai memacu motor balapnya. Setelah menempuh lintasan lurus sepanjang 700 meter, Marquez berbelok pada tikungan yang berbentuk busur lingkaran dengan jari-jari 0,05 km. Kemudian koefisien statisnya, atau berarti ini mu s ya, adalah 0,4. Maka yang ditanyakan adalah kecepatan maksimumnya. Oke, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui. Oke, yang pertama, ini berarti penerapan hukum Newton di tikungan ya. Sehingga yang ini diabaikan saja. Cukup ini jari-jari ya.
yaitu R, yaitu 0,05 km. Atau kalau kita ubah ke meter berarti 50 meter ya, karena dikali 1000. Kemudian mu S-nya adalah 0,4. Kemudian ditanya adalah V maksimum. Oke. Masih ingat ya? Karena ini nggak ada kemiringannya ya. Artinya tikungannya adalah tikungan datar. Sehingga untuk V maksimumnya kita bisa langsung gunakan rumus G, mu S G dikali R. Gini ya. Sehingga mu S kan 0,4, G-nya karena nggak diketahui berarti pakai 10, kemudian I-nya 50. Oke, maka hasilnya adalah akar, kan berarti 4 ya, 4 kali 50, berarti 200. Akar 200 meter per sekon. Atau ini kalau misalkan ini kan sama aja 2 kali 100 kan ya, berarti ini 10 akar 2 meter per sekon. Oke, lanjut nomor 8. Amir memiliki massa 65 kg, sedang berada di lift yang bergerak ke atas. Oke, tadi bergerak ke bawah, sekarang bergerak ke atas ya. Jadi di sini ada lift, di sini ada Amir. Kemudian di sini ada T ya, arahnya ke atas. Kemudian ini ada W, arahnya ke bawah. Oke, kemudian lift ini bergerak ke atas, maka percepatannya berarti juga ke atas, yaitu sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah besar tegangan tali agar lift tidak jatuh. Oke, sama seperti yang tadi, karena di sini liftnya kita nggak tahu masanya, maka kita cukup gunakan masanya Amir ya. Sehingga untuk mencarinya kita bisa menggunakan hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk resultan gayanya, oke, gayanya kan cuma ada 2 ya, yaitu tegangan tali dan gaya berat dari si orang ini. Sehingga kita tuliskan, berarti ini T min W ya, karena T ini searah dengan percepatan bendanya, maka bernilai positif, sedangkan W-nya kan berlawanan sehingga negatif. Oke, tinggal kita masukkan angka-angkanya. T-nya yang dicari ya, kemudian W-nya karena masanya 65 sehingga beratnya adalah 650 Newton. Kemudian masanya 65 kilo, A-nya adalah 3. Oke, di sini kan kilogram, di sini meter per sekon kuadrat, maka menjadi satuannya menjadi Newton. Maka T ini adalah 65 dikali 3. 195 ditambah 650. Oke, di sini Newton ya. Maka hasilnya adalah 845 Newton. Oke, temu ya. Sebuah katrol licin digantungi 2 beban. Mula-mula kondisi kedua benda tersebut diam dengan massa 1 4 kg, massa 2 ini massa 2 ya, 6 kg. Berapa meterkah jarak yang ditempuh benda setelah 2 sekon? Oke, kita gambarkan dulu ya. Ini ada sebuah katrol. Kemudian ada 2 benda ya, yaitu benda 1, ini benda 2. Oke, misal ini yang 4 kilo ya, karena lebih kecil. Kemudian yang ini 6 kilo. Oke, dari sini awalnya dia diam. Berarti kan awalnya nih kita tahan ya. Kemudian dilepas. Nah, kalau dari masanya,
kita akan tahu pasti geraknya adalah ke arah sini ya, yang lebih berat yaitu yang 6 kg. Oke, kita gambarkan dulu gayanya. Nah, di sini di benda 2 ini ada berat bendanya ya. Maka karena masanya 6 kg, maka beratnya adalah 60 Newton. Nah, untuk benda 1 juga ada beratnya. Maka karena masanya 4 kg, maka berat bendanya adalah 40 Newton. Oke. Nah, di sini kan dihubungkan dengan tali karena di sini katrolnya licin ya. Jadi ini kita abaikan, bisa kita abaikan. Oke, di sini karena benda ini kan tertarik ke atas ya, sehingga gaya dari tegangan talinya ini ke atas. Sedangkan benda yang kedua ini dia ditarik oleh benda A, sehingga ini juga arahnya ke atas. Karena masih ingat ya, untuk tegangan tali dia bisa tegang karena ada gaya aksi reaksi di sini. Oke, jadi benda 2 menarik benda 1, benda 1 menarik benda 2 gitu. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah berapa meter jarak yang ditempuh benda setelah 2 sekon. Gini. Jadi kita tinjau dulu ya. Di sini kan berarti kalau dari benda B arahnya kan ke bawah ya percepatannya. Nah, dia lebih berat sehingga jatuhnya ke sini, lebih ke arah sini. Sedangkan karena ini ke bawah, maka si benda 1 ini arahnya ke atas gitu ya. Oke, jadi tinggal kita mau meninjaunya dari yang di sini atau yang sebelah sini. Kemudian kita tinjau dari satu-satu dulu ya untuk tahu percepatannya itu berapa. Kita tinjau dari benda 1. Oke, yang 4 kg ini ya. Di sini ada T. Ini bendanya 4 kg ya. Kemudian di sini ada W yaitu 40 Newton. Sehingga di sini karena ada percepatan arahnya ke atas ya. Besar A, maka sigma F sama dengan M kali A. Nah, masanya kan 4 kilo, A-nya belum diketahui. Nah, sigma F-nya berarti kan karena arahnya ke atas, T-nya yang positif ya, berarti T min 40 Newton. Oke, atau T sama dengan 4A ditambah 40 Newton, gitu ya. Kemudian, kalau kita tinjau dari benda 2, oke, di sini ada benda bermasa 6 kg, kemudian ada gaya ke atas sebesar T, ke bawah sebesar W yaitu 60 Newton ya, karena beratnya 60 Newton. Kemudian arah percepatannya adalah ke bawah. Oke, kebalikannya dengan benda 1 tadi ya. Maka di sini justru W-nya yang bernilai positif karena searah dengan percepatannya ya, sehingga di sini W dikurang T sama dengan 6 dikali A. Oke, sehingga T-nya adalah W, W-nya yaitu 60 dikurangi 6A. Nah, dari sini kita bisa cari nih, A-nya nilainya berapa dengan membuat persamaannya T sama dengan T di sini ya. Sehingga 60 min 6A itu nilainya sama dengan 4A ditambah 40 Newton. Oke, ini Newton, ini Newton ya. Sehingga, nah ini kan 4A ditambah 6A ya, sehingga jadi 10A. Kemudian di sini 60 Newton dikurangi 40 Newton, sehingga jadi 20 Newton. Maka nilainya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sehingga setelah 2 detik, berapa jarak yang ditempuh oleh benda? Kayak mula-mulanya diam ya. Masih ingat tentang rumus yang ada di GLBB. Ada rumus S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat ya.
Nah, karena mula-mula diam, maka ini bernilai 0 ya, karena V0-nya 0. Kemudian karena ini dipercepat, sehingga A-nya bernilai positif. Berarti ini setengah dikali A-nya yaitu 2, dikali T kuadratnya yaitu setelah 2 sekon ya, berarti ini kan 2. Sehingga jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Oke, kalau kalian perhatikan, dari tinjauan benda 1 dan benda 2 sebenarnya boleh sih kalau misalnya kalian mau langsung mencarinya dengan resultan gaya dibagi massa total. Kalau kalian perhatikan ini kan 20 Newton ini kan sebenarnya resultan gaya dari ini. 60 Newton dikurangi 40 Newton. Karena kan tegangan tali itu hanya perantara. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa mengabaikan ini. Kemudian 10 ini itu kan jumlah dari massa dua benda ini gitu. Jadi kalau kalian mau men-skip cara ini juga boleh langsung nyari percepatan yaitu resultan gaya dibagi jumlah massa. Itu ya. Oke, untuk nomor selanjutnya. Sebuah mobil-mobilan bermassa 2 kg ditarik dengan gaya 2 Newton. Apabila arah tarikan tersebut membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang tanah. Oke, berarti kita gambarkan dulu ya. Ini ada sebuah benda. Massanya 2 kilo. Tarik dengan gaya 2 Newton. Arah tarikannya membentuk sudut 60 derajat. Berarti seperti ini ya. Ini 2 Newton. Kemudian ini ada sudut theta sebesar 60 derajat. Mobil-mobilan semula diam ya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 4 sekon. Gitu ya. Maka yang ditanyakan, yang diketahui adalah waktunya 4 sekon. Kemudian V0-nya 0 gitu ya. Kemudian ini F-nya 2 Newton, tetanya 60 derajat, massanya 2 kilogram. Oke, ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan adalah S-nya. Oke, artinya kalau semula dia diam kemudian punya kecepatan, berarti kan geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Maka yang kita perlukan sebelum mencari S adalah mencari percepatannya, gitu ya. Sama seperti rumus yang tadi ya. Untuk mencari jarak kita bisa gunakan rumus ini ya. S sama dengan VOT plus minus setengah AT kuadrat. Nah, karena semula diam, maka ini bernilai 0. Sehingga tinggal setengah AT kuadrat. Nah, tetapi A di sini kan kita belum tahu ya. Caranya tahu gimana? Nah, bisa dari ini. Kan tadi diketahui gaya yang menarik benda ini adalah 2 Newton. Kemudian massa bendanya juga diketahui. Maka kita bisa mencari percepatan dari hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ingat gayanya adalah gaya yang searah dengan gerak benda. Sehingga gaya ini harus kita proyeksikan terhadap horizontalnya atau terhadap sumbu X. Sehingga kalau misalnya ke sini berarti kan 2 cos 60 derajat gitu ya. Maka di sini sigma F-nya adalah 2 cos 60 derajat. Kemudian massa bendanya adalah 2, A yang kita cari. Oke, cos 60 masih ingat ya? Nilainya adalah setengah. Oke, maka ini habis. Maka nilai A-nya adalah setengah meter per sekon kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti ini setengah dikali T-nya. T-nya adalah 4 detik. Hingga 4 dikuadratkan. Berarti 16 dibagi 4 ya, yaitu 4 meter. Nomor 11. Sebuah peti ditarik oleh 3 buah gaya seperti pada gambar. Yang ditanyakan adalah besar dan arah resultan gaya yang bekerja pada peti. Oke, ini cukup mudah ya. Ini vektor biasa.
Sehingga pertama kita tinggal cari resultan gayanya. Oke. Nah, ini berdasarkan kesepakatan aja kalau yang ini ya. Kalau misalnya kanan itu kayak ini titik tengahnya sini ya. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke, di sini kan yang kanan ada 2 gaya yaitu 9 Newton ditambah 27 Newton. Sedangkan ke arah kiri itu ada 45 Newton. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ini kan hasilnya adalah 36 Newton ya, dikurang 45 Newton. Sehingga ini nilainya adalah ya 9 Newton. Minus ya, min 9 Newton. Artinya resultan gayanya adalah sebesar 9 Newton. Arahnya karena di sini negatif, maka ke arah kiri. Betul ya. Oke, untuk nomor selanjutnya, nomor 12, sebuah bola bermasa 200 gram meluncur dari titik A tanpa kecepatan awal, artinya ini jatuh bebas gitu ya, sampai akhirnya berhenti di titik C. Apabila lintasan melengkung AB itu licin dan lintasan BC sepanjang 15 meter itu kasar, maka berapakah nilai koefisien gesek kinetis lintasan BC? Oke, di sini artinya ada 2 gerak ya, dan dua-duanya adalah GLBB gitu ya. Di sini ke bawah dari A ke B, kemudian dari B ke C. Oke. Nah, di sini dari A itu kan berarti V nolnya karena dari diam ya, itu 0. Sedangkan nanti untuk gerak yang di sini berarti V nolnya adalah ketika yang di B. Nah, V ketika di B ini yang kita belum tahu nilainya berapa. Nah, gimana cara tahunya? Oke, kita anggap meskipun dia melalui lintasan seperti ini, tapi bisa kita anggap benda A ini jatuh bebas seperti itu, gitu ya. Jadi untuk mencari kecepatan di sini kita bisa menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Nah, hanya kita anggap karena dia jatuh bebas, karena kan ini nggak diketahui lengkungannya seberapa, jadi kita anggap dia jatuh bebas. Sehingga hanya kita gunakan percepatan gravitasi gitu ya. Nah, sehingga di sini kan kecepatan awalnya 0 ya. Maka cukup 2GH gitu ya. Nah, di sini berarti G-nya kan 10, hanya itu 9 meter. Berarti 180 atau ini kan VT kuadratnya ya. Maka VT-nya adalah akar dari 180. Berarti ini adalah 6 akar 5 ya, meter per sekon. Oke. Berarti kita tahu VB-nya itu adalah ini ya, 6 akar 5. Nah kan di sini kita diminta untuk mencari koefisien gesekan kinetisnya itu berapa. Artinya kan perlambatannya itu berapa untuk mencari koefisien gesekannya, kan berarti kan nanti kita perlu tahu F-nya itu berapa, tahu gaya gesek kinetisnya berapa. Kemudian ketika sudah tahu gaya gesek kinetisnya berapa, maka kita akan tahu perlambatannya berapa. Karena kita mencari koefisien gesek kinetis, maka kita harus mencari gaya gesek kinetisnya. Nah, sehingga kita harus mencari perlambatannya itu berapa. Caranya gimana? Ya, caranya dari ini. Karena kita tahu VB-nya itu 6 akar 5 meter per sekon, kemudian dia berhenti di titik C, artinya S-nya ya. S-nya itu 15 meter, sedangkan VB ini adalah V0-nya gitu ya. Jadi ini tadi kan gerakan dari A ke B.
Nah, sedangkan yang ini dari B ke C ya, yang ini. Oke, ini V0-nya adalah VB. Ini sebagai V0 atau kecepatan awalnya. Kemudian S-nya 15 meter. Kemudian pas di C kan VT-nya ya. VT-nya itu 0. Maka perlambatannya berapa? Kita bisa cari menggunakan persamaan yang sama ya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Karena ini perlambatan maka A-nya negatif gitu ya. Kemudian V0-nya berarti 6 akar 5 kuadrat. Oke, bisa langsung masukin 180 ya. Berarti ini 180 min 2 A dikali 15, berarti ini kan 30 kan, ini 0, berarti 30A sama dengan 180, sehingga A-nya adalah 6 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, karena kita sudah tahu perlambatannya, artinya kita bisa tahu gaya gesek kinetisnya atau FK-nya. FK-nya kan sama dengan M kali A gitu ya. Masanya, masa bendanya, A-nya adalah perlambatannya. Selain itu, FK kita juga bisa cari dari mu K dikali N gitu ya. Sehingga dari sinilah kita bisa mencari nilai mu K-nya gitu ya. Nah, N-nya sendiri itu kan berarti karena bendanya kita anggap bendanya itu pas di bidang datar gini ya. Sehingga nilai N-nya itu sama dengan nilai gaya beratnya atau B-nya. Maka di sini M dikali G gitu ya, mu K. Ini M kali perlambatannya. M-nya bisa kita coret. Kemudian berarti mu K-nya itu adalah A per G. Nah, ini bisa kalian, kalau misalnya kalian ingin menghafal rumus atau kalian bisa menghafal rumus, bisa kalian gunakan ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya harus menghitung seperti ini gitu ya. Oke, jadi mu K-nya itu adalah percepatannya 6 per percepatan gravitasi yaitu 10. Berarti koefisien gesek kinetisnya adalah 0,6 gitu ya. Oke, lanjut nomor 13. Dua benda A dan B masing-masing bermasa 6 kg dan 2 kg. Diikat tali melalui sebuah katrol seperti gambar. Jika gesekan tali dan katrol diabaikan, artinya licin gitu ya, dan G-nya 10, maka berapa sih besarnya tegangan tali? Oke, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Soal sebelumnya, tetapi di sini yang ditanyakan adalah tegangan talinya gitu ya. Oke, sehingga kita belum tahu nih percepatannya berapa gitu ya. Sehingga kita harus menganalisisnya satu per satu gitu ya. Oke, misal ini benda A yaitu 6 kg, sedangkan yang ini adalah benda B yaitu 2 kg. Kemudian A ini ada gaya berat sebesar W-nya adalah 60 Newton. B itu juga sama, yaitu W sama dengan 20 Newton. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya mau mencari percepatannya, tadi kan ini ya, untuk mencari percepatan tinggal sigma F per massa total. Kalau misalkan tadi ingat untuk rumus cepatnya gitu ya. Di sini kan karena gerakannya kan ke sini ya. Sehingga berarti 60 Newton dikurang 20 Newton, ya enggak? 60 Newton dikurangi 20 Newton per. Nah, dibagi jumlah masanya, berarti 6 kilo ditambah 2 kilo gitu ya.
maka percepatannya berapa? Berarti 40 dibagi 8, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Oke, yes. Kemudian untuk mencari T-nya, kita bisa tinjau dari salah satu benda. Boleh dari benda A, boleh dari benda B. Misal dari benda A ya. Benda A. Oke, dari benda A, sigma F sama dengan M kali A. Karena arah percepatannya ini ke bawah, sehingga di sini di benda A ini ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah, di sini berarti W-nya karena searah dengan percepatan, maka W-nya positif, sedangkan T-nya negatif. Kemudian M-nya berarti kita gunakan MA dikali A, gitu ya. Nah, W-nya kan kita tahu ya, 60 Newton. T-nya yang kita cari. MA-nya berarti yang 6 kilo. A-nya 5. Sehingga T-nya adalah 6. Ya, 60 Newton dikurang 30 Newton. Ya, jadi T-nya adalah 30 Newton. Gitu ya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Balok A bermasa 4 kg dan balok B 2 kg. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton, berarti ini gayanya 30 Newton ya. Balok A tepat akan bergerak jika antara balok A dan B terdapat koefisien gesek sebesar 0,4, maka koefisien gesek antara balok B dan lantai itu berapa? Oke. Jadi di sini ada dua buah benda ya, A dan B. Nah, ini juga kita meninjaunya satu per satu. Oke. Di sini yang diberikan gaya itu adalah B ya. Kemudian karena di sini ada gesekan, sehingga awalnya kan A ini ketarik juga kan ikutin B. Nah, tapi karena di sini ada talinya, sehingga A ini tertahan di sini, gitu. Nah, maka di sini untuk benda A, ini kan ada gesekannya. Sedangkan kalau misalkan Oke, jadi di sini ada dua benda A dan B. Nah, kita bisa tinjau satu-satu ya. A sendiri, B sendiri. Oke, dari B itu sendiri ada gaya apa saja sih yang bekerja pada B ke arah horizontalnya ya. Karena di sini untuk arah vertikalnya pasti udah tahu ya, ada N dan juga ada W. Oke, di sini kita akan bahasnya gaya di arah horizontalnya dulu aja. Nah, karena B ini kita tarik ke arah kanan, maka gaya geseknya jelas berlawanan dengan gaya satunya, maka arahnya ke kiri. Ini misal FB. Karena antara B dan lantai. Kemudian B ini juga bergesekan dengan benda A. Nah, karena B ini ditarik ke kanan, maka gaya geseknya juga arahnya ke kiri, gitu ya. Misal ini FAB. Kemudian, atau ini FB aja. Karena ini FBA ya. Nah, sedangkan untuk benda A-nya itu sendiri, dia kan ditarik ke kanan, gitu kan. Nah, awalnya kan pasti dia ke kanan. Tetapi karena di sini ada tali, maka dia akan stuck di situ, sehingga seolah-olah dia geraknya ke arah kiri, ya enggak? Karena kan ini digeser, gitu kan. Sehingga dia arahnya ke kiri.
Sehingga untuk benda A ini gaya geseknya justru ke arah kanan. Nah, misal ini adalah FAB. Oke, jadi kebayang ya. Jadi nanti di benda A itu ada ini. Ini karena ini tali ya, berarti ini ada tegangan tali dan juga FAB. Sedangkan di benda B ada 3 gaya, yaitu F dan gaya gesek terhadap lantai dan juga terhadap benda A. Nah, di sini balok A tepat akan bergerak, artinya nilai T-nya itu sama dengan FAB gitu ya, posisinya seperti itu. Kemudian FAB ini nilainya berapa? Nah, ini karena masih tepat akan bergerak, tapi koefisien geseknya kan cuma 1 ya, jadi kita nggak perlu pusing nyari ini pakai statis atau kinetis, tinggal pakai mu aja ya, dikali N. Nah, karena antara balok A dan B adalah 0,4, berarti ini 0,4 ya, dikali gaya normal. Nah, di sini karena yang menggesek atau yang gaya normalnya itu berarti gaya normal dari yang ada di bawahnya. Artinya dari sini berarti kalau A ini gaya normal, gaya normalnya adalah gaya yang diberikan oleh B terhadap A. Sehingga N di sini adalah NA, yaitu sebesar 40 Newton gitu ya. Karena di sini kan A itu ada WA, sehingga maksudnya dia memberikan tekanan ke B itu sebesar WA, maka B ini akan memberikan reaksi yang sama juga, yaitu sebesar N. Di WA itu sama dengan N gitu ya. Untuk kasus ini ya, nyari FAB-nya. Gitu. Makanya 0,4 dikali 40 Newton karena WA. Di sini kan ini ya, balok A itu 4 kg, artinya WA-nya itu adalah 40 Newton. Sedangkan balok B itu masanya 2 kg, berarti WB-nya ini adalah 20 Newton. Oke, maka di sini gaya gesek AB-nya itu adalah 16 Newton. Oke, kemudian ini juga dianggap balok B itu tepat akan bergerak. Sehingga nanti kita bisa tahu nilai FB-nya itu berapa gitu ya. Ini kan tadi kita ada tinjauan dari benda A. Sekarang kita tinjau dari benda B. Maka di sini di benda B ini kan ada gaya ke arah kanan sebesar 30 Newton. Kemudian ada FB yang kita belum tahu nilainya karena kita nggak tahu mu-nya itu berapa, dan juga FBA. Oke, karena ini karena kan gesekan antara A dan B ini kan sama ya, maka nilai FBA itu sama dengan FAB gitu ya. Oke, di sini berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, karena B itu juga baru tepat akan bergerak, karena A itu tepat akan bergerak, maka B juga baru tepat akan bergerak gitu ya. Sehingga di sini A-nya itu saat 0 atau M kali A itu berarti bernilai 0. Oke. Nah, di sini kan kalau misalkan pada akhirnya B itu bergerak, pasti arahnya kan ke kanan. Sehingga yang ke kanan inilah yang kita anggap positif. Sehingga di sini 30 Newton ini bernilai positif. Sedangkan yang FBA dan FB-nya itu bernilai negatif. Oke. Kemudian FBA ini kan tadi nilainya udah ketemu ya, yaitu 16 Newton. Maka kita masukkan aja. Kemudian dikurangi FB atau gaya gesek dari lantai ke B. Maka di sini kita tahu nilai FB-nya adalah 30
dikurangi 16 Newton atau 14 Newton. Sedangkan FB sendiri nilainya berapa? Nilainya adalah mu S dikali gaya normal. Atau kan di sini cuman koefisien gesek aja, berarti mu aja gitu ya. Oke, jadi kita cari nilai mu-nya, sedangkan FB-nya adalah 14 Newton. Oke, yang perlu kita ketahui N-nya itu berapa. Oke, gaya normal ini apa sih? Gaya normal ini adalah gaya yang diberikan lantai terhadap benda B, gitu ya. Nah, karena benda B ini ditekan juga oleh A, artinya kan yang menekan lantai ini kan A dan B. Sehingga gaya normalnya itu juga reaksi dari gaya yang menekan. Artinya kan yang menekan lantai itu tidak hanya 20 Newton dari B saja, tetapi 60 Newton. WA dan WB yang menekan. Sehingga gaya normalnya itu sebesar 60 Newton juga gitu ya. Jadi di sini W-nya itu kita gunakan 60 Newton gitu ya. Sehingga nilai mu-nya adalah 0,23. Oke, jadi jawabannya 0,2 ya. Oke, soal terakhir. Mobil yang dikendarai Ami bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Oke, berarti diketahui pertama adalah kecepatannya ya, yaitu 90 km per jam. Tahu kalau kita konversi ke meter per sekon itu adalah 90.000 dibagi 3.600, yaitu 25 meter per sekon ya. Kemudian kemiringannya, berarti tetanya adalah 37 derajat. Ini tikungan miring ya. Kemudian tikungannya licin. Yang ditanyakan adalah radiusnya, radius tikungan atau R-nya. Oke, masih ingat ya, untuk tikungan miring yang licin, untuk mencari V-nya atau V maksimumnya adalah akar dari G dikali R dikali tan theta. Oke. Di sini V-nya 25 ya. Kemudian G-nya kita pakai 10, R-nya belum diketahui. Kemudian tan theta-nya berapa? Oke, tan 37 nilainya berapa? Kalau lupa, ya ini 37, ini 53 ya. Kemudian ini 3, 4, 5. Tan theta itu kan Y per X ya, atau depan samping atau desa. Nah ini 37, desanya berarti kan depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Berarti tan 37 itu adalah 3 per 4. Oke, sehingga biar akarnya hilang, berarti ini kita kuadratkan ya, jadi 625 kali 10 dikali R dikali 3 per 4. Sehingga R-nya adalah 625 dikali 4 per 30. Ya, nilainya adalah 83,3 ya. 83,3 meter. Oke.